tidak gampang di Indonesia bahwa seni menjadi sebuah terapi, apalagi pekerjaan. Nah, ya. Karena itu stigma, benar. ya. Dari seninya pun stigma, seni itu main-main gitu ya. Baik main-mainnya sedikit Urakan gitu ya, tidak akan bisa menghasilkan. Iya, gitu betul, ya. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas, ketemuan lagi bersama Kang Ridwan Simonteanya di Unpas Talk yang sangat luar biasa. Tentu saja kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa juga dan menyuguhkannya untuk wargi Unpas dimanapun dan kapanpun tentunya ya. Dan perlu diingat wargi Unpas, di era digital saat ini ternyata banyak hal yang bisa menjadi menjadi fenomenal lah gitulah. Salah satunya terapi. Terapi itu ternyata bukan hanya terapi pijit dan lain sebagainya warga Unpas ya, tapi terapi juga ternyata bisa melalui seni. Nah, untuk itu kita hadirkan di tengah-tengah kita seorang yang sangat luar biasa tentunya, yang expert di bidangnya. Assalamualaikum Wilujeng Sumping Kang Firly. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya nih ya Kang Firly. Sedang sibuk apa nih? Sekarang kebanyakan ngajar. Ngajar ya? Ngajar di lagi Unpas sibuk juga. Di Unpas, di kampus lain, dan juga merintis lah ya startup Special ID. The Special ID ya? Betul. Oke, Kang Firly luar biasa kalau melihat latar belakang Kang Firly nih ya. Dulu kan waktu jadi mahasiswa Kang Firly itu aktivis ya kalau tidak salah. Iya. Di BEM juga kan ya. Betul. Wah, ini malah melintang di dunia aktivitas kampus nih ya. Betul. Sejak mahasiswa. Ini gimana ceritanya Kang Firly seorang aktivis kemudian membangun yang namanya startup tadi The Special ID gitu kan. Itu bagaimana ceritanya nih kalau boleh tahu kita nih? Iya. Wah ini udah lama sekali ya. Saya masuk tahun 2010 di Unpas, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu dan Sastra ya. 2010 waktu itu saya ketemu dosen-dosen hebat di sana gitu ya, dan lingkungan yang mendukung ya gitu ya. Dan dulu lokasi di Setiabudi. Dan waktu itu saya memang tertarik ya dengan dunia organisasi gitu ya, membuat sebuah acara, event gitu, terus bagaimana membangun relasi jejaring gitu ya. Dan waktu itu saya 2011 masuk dulu sebagai ketua himpunan, di situ saya bertemu teman-teman dengan jurusan lain juga sama desain gitu ya, membuat sebuah pameran gitu ya. Dan berikutnya saya juga jadi ketua BEM, Fakultas Ilmu dan Sastra, namanya Keluarga Mahasiswa tahun 2012. Ketua waktu itu, dan di situ jadi saya mengenal dengan ya seluk-beluk kampus lah ya. Seluk-beluk kampus dari mulai pelaksanaan perkuliahan, bagaimana mahasiswa itu harus seperti apa gitu ya. Advokasi juga. Betul gitu. Harus mengurusi semuanya kan sebagai ketua BEM, membantu teman-teman semua supaya lancar, supaya membangun jejaring gitu ya. Dari situ saya banyak belajar dari para dosen gitu ya, terus para senior di sana yang mendukung lingkungannya. Jadi saya terbuka, sudut pandang terbuka di situ, dan setelah lulus saya diajak ngajar gitu ya oleh dosen. Saya bantu-bantu asisten, dan di situ juga saya jadi semakin tertarik gitu ya, terbangun. Dan saya masuk di salah satu kampus yang memang melatih teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang disabilitas gitu. Dan bagaimana di situ saya ingin memadukan bagaimana ilmu desain gitu, ilmu desain bisa membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Dari mulai keilmuannya, aksesnya, dan sekarang tadi betul dengan teknologi gitu ya, dengan teknologi bisa membantu aktivitas mereka, gitu. Dan memang lebih spesifiknya kepada akses pekerjaan yaitu. Nah, di Special ID hadir di situ untuk membantu mereka tadi, menghubungkan mereka dengan para pelaku industri ini, pelaku industri, untuk mengenal gitu ya, dan juga mengetahui ternyata teman-teman yang berkebutuhan khusus punya kemampuan yang sama. Betul. Perlu dikasih kesempatan gitu ya. Dan mereka alhamdulillah semenjak berdiri tahun 2018
perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya, seperti contohnya kayak Starbucks Indonesia, Indofood, Rexona, itu berkolaborasi dengan kita. Berkolaborasi menciptakan produk gitu yang dijual gitu, dinikmati, nggak hasilnya bisa dinikmati juga oleh para kreator difabel. Jadi yang tiga prinsip tadi ya. Betul. Ada connect, ada apa lagi? Collaborate dan commerce. Dijual. Akhirnya di situ justru kita bisa memperdayakan saudara-saudara kita yang difabel itulah ya. Betul. Bagaimana karena difabel, penyandang disabilitas itu kan kelompok minoritas terbesar di dunia. Betul. Tapi masalahnya satu Kang Firly. Kalau biasanya kan kalau kita mendengar kata terapi gitu lah ya, bayangannya terapi pijit, terapi gimana gitu. Ini terapi melalui seni. Nah, ini gimana nih ceritanya nih Kang? Nah, ini menarik. Di Indonesia mungkin baru 3 sampai 4 tahun ke belakang sering diperbincangkan gitu aris ini gitu, bahwa ternyata terapis ini dibutuhkan, apalagi di saat yang lagi saat pandemik, banyak orang-orang yang karena pandemi banyak berpengaruh terhadap lingkungan sosial gitu ya, jadi tergantungan sama handphone gitu dan stres karena merubah sudut kehidupan kan ya, yang tadinya sering keluar main tapi tidak bisa, yang tadinya bisa beraktivitas gitu ya, harus sekolah, anak-anak harus sekolah, harus di rumah gitu. Itu yang stres bukan hanya anak tapi keluarga gitu ya. Kita juga ikut stres ya orang tuanya. Jadi bahwa terapis ini bukan hanya buat disabilitas tapi buat orang yang memang mempunyai ada masalah gitu ya, masalah gangguan terhadap mental, intelektual gitu. Nah, lewat seni bagaimana lewat gambar, visual dan audio gitu ya, musik itu bisa membantu mereka keluar dari zona tadi stres. Gitu ya, secara perlahan gitu ya. Buat orang-orang yang contohnya gitu ya, maaf gitu, kalau di luar negeri bahkan kayak orang yang korban dari pemerkosaan yang tidak bisa berkata-kata, dengan gambar dia bisa mengekspresikan, bisa mengungkapkan komunikasi apa yang terjadi, apa yang dalam dirinya yang tadinya terpendam, susah terkuakan gitu ya, sudah terungkapkan gitu. Betul, lewat gambar gitu ya, dan mereka lebih bisa tercurahkan. Betul. Pelan-pelan dia bisa terbuka dan keluar. Nah, terapis ini itu dibutuhkan di situ, bagaimana menyelami dulu bagaimana masalah dari ini ya, usernya gitu ya. Dan kita coba keluarkan dari masalah tersebut, dan tapi dengan yang menyenangkan. Ya, gitu. Kalau boleh dirinci tadi yang apa namanya yang disabilitas itu apa saja? Nah, kalau di Indonesia sendiri ada disabilitas mental, intelektual, sensorik sama fisik. Nah, kalau mental itu contohnya yang tadi pemerkosaan tadi masuknya kemana tuh? Nah, pemerkosaan lebih pada gangguan mental, memang masuknya mental ada masuk. Tapi nah ini kalau disabilitas itu ada terbagi 3, ada yang permanen, ada yang temporari, ada yang kondisional. Gitu. Kalau yang permanen kan tunarungu nggak bisa dengar dari lahir, itu permanen, tunarungu tuli gitu ya bahasanya. Gitu. Kalau yang situasional gitu, orang yang lagi di kafe berisik nggak bisa dengar juga, dia nggak bisa dengar kan ya. Situasional juga gitu. Jadi keterbatasan memang di setiap lingkungan pasti ada. Cuman ada yang permanen, temporari, ada yang situasional. Nah, berarti dalam penanganannya nanti gimana nih Kang Firly? Kan ada permanen, temporari, sama situasional. Itu penanganannya pasti berbeda kan? Betul. Itu bagaimana tuh? Nah, di kita itu ada namanya asesmen. Di awal memang di asesmen dulu, diidentifikasi dulu. Gitu. Apa keluhannya, apa masalahnya, baik itu anaknya maupun dari orang tua gitu. Dan kita di situ selain juga membantu mereka membantu masalahnya, juga bagaimana di sekolah ini mereka dibantu untuk mengembangkan kemampuannya, kreativitasnya. Karena sekarang ya tadi tujuannya kan bagaimana mereka di akhir kelulusan di pendidikan ini adalah bekerja. Iya. Dan sekarang visinya ke depan itu ya. Itu karena aktivitas-aktivitas yang positif akan membantu mereka melupa akan kejadian itu dan lebih berkembang. Itu tujuan utama terapinya itu ya. Betul. Ini nih satu lagi, Kang Firly dari DKV nih ya. Betul. Artinya kalau dari DKV kan produk-produk atau yang apa namanya terapi-terapi yang diberikannya itu pasti menggambar, fotografi, videografi dan lain sebagainya. Ini apa ada kolaborasi dengan yang lainnya, musik misalnya? Ya,
dengan seni yang lain atau barangkali gitu. Itu bagaimana mengkolaborasikannya supaya atau berbeda-beda untuk memilahkannya? Nah, sebetulnya di kita ada 4 fokusnya. Ada desain, musik, kriya, sama tari. Oh, ada tari juga. Ada gitu. Tari ini sebagai motorik kasar kalau di kita. Jadi peserta didik itu selain juga kemampuan motorik halus, skill, life skill, tapi juga motorik kasar, keseimbangan itu diperlukan, keseimbangan olah gerak tari gitu. Jadi memang dan audio juga penting karena anak-anak peserta didik itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar audio, ada yang motorik kasar gitu ya, lebih ke psikomotorik gitu ya. Dan itu kombinasi itu bisa mengembangkan sisi tadi kognitif dan afektif. Jadi perlu memang pembelajaran itu jangan membosankan gitu ya. Gitu terus ya di kelas gitu. Yang terpenting 3 unsur tadi, afektif, kognitif dan psikomotor terpenuhi. Betul. Begitu ya. Nah, untuk terapi ini kira-kira butuh waktu berapa lama ini antar pada saat memulai terapi sampai dengan dianggap selesai gitu terapinya? Ya, dianggap selesai dan sampai kapan itu memang setiap pas berbeda-beda, tidak sama. Tapi kita punya program memang 3 tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun. 3 tahun sama kita juga pembelajaran mengikuti kurikulum D3 sebetulnya SKKNI-nya. Itu bagaimana mereka mendapat mata pelatihan sesuai dengan bidangnya, desain gitu ya. Selama 6 semester itu 3 tahun mereka mendapat pelatihan dari gambar manual, gambar digital, belajar komputer. Udah di penjurusan begitu ya, kayak kuliah biasa aja. Kuliah biasa gitu ya? Betul, karena kan ini jadi pendidikan, pelatihan dan juga terapi menjadi satu kombinasi dalam satu pendidikan. Memang seperti itu gitu. Hingga mereka bisa akhirnya punya satu keahlian khusus. Di ujungnya gitu. Jadi selain jadi hobi, kegemaran, terapi juga efeknya, rewardnya adalah mereka bisa mendapat penghasilan hingga menjadi kemandirian dalam finansial. Wah, luar biasa gitu. Ini ya, visinya sudah visioner sekali dan misinya luar biasa sekali kalau menurut saya. Oke, Kang Firly, tadi durasi waktu kurang lebih 3 tahun lah ya, mereka bisa menghasilkan yang namanya produk dari keterampilan yang diberikan selama proses terapi itu. Tapi saya dengar Kang Firly juga ini kan sebagai founder The Special ID gitu kan. Ini tadi kan diceritakan untuk menghubungkan antara project yang tadi dengan startupnya yang dibangun oleh Kang Firly gitu. Itu bisa kepikiran seperti itu gimana sih Kang Firly? Ya, ini ya bagian dari waktu saya kuliah dulu di Unpas gitu bagaimana desain itu sebagai problem solving gitu ya, memecahkan masalah gitu ya, membantu bagaimana orang-orang gitu. Nah, sekarang sejak tahun 2017 startup berkembang di Indonesia. Gitu ya. Betul. Bagaimana seluruh pemerintah termasuk dari Badan Ekonomi Kreatif mengeluarkan banyak event gitu ya, terus dan startup itu diakomodasi gitu. Dan bagaimana teknologi dan tadi permasalahan disabilitas ternyata ini menjadi sebuah solusi bagi teman-teman gitu, bahwa teknologi bisa membantu mereka dari akses pekerjaan gitu. Dan waktu itu saya lihat bahwa tidak bisa dengan gaya konvensional gitu, tradisional bagi habis lulus cuman masukin lamaran pekerjaan gitu ya, bawa map gitu ke perusahaan-perusahaan. Itu sudah kuno gitu. Bagaimana sekarang dengan teknologi sosial media, ada kalau di sosial media ada LinkedIn, dan saya lihat bahwa buat teman-teman yang khusus harus punya platform yang khusus juga. Nah, di Special ID adalah khusus bagi mereka. Gitu. Filosofi nama spesial itu karena memang dikhususkan gitu buat teman-teman saudara-saudara kita yang spesial ya. Karena mereka punya keunikan, keberagaman gitu. Itu yang perlu dihargai dan perlu dikasih kesempatan gitu. Dan bagaimana pelaku ekonomi kreatif gitu ya, termasuk perusahaan-perusahaan kita terhubung dengan di perusahaan di Jakarta juga. Mereka melihat sebuah website di Special ID, mereka bisa kenal kreator difabelnya, karyanya seperti apa, bisa dibeli baik itu yang digital maupun fisik. Sejauh ini produk-produknya apa saja nih kalau boleh tahu nih Kang? Sekarang kita sudah kolaborasi tadi, kita sudah dengan Starbucks, kita sudah 2 kali tahun 2018 dan kemarin 2021 kita kolaborasi, mereka beli karya teman-teman difabel, dibeli
dan mereka aplikasinya ke Tumblr. Di 500 gerai Starbucks ada produk teman-teman di Fable itu ya, di Special ID gitu. Luar biasa ya, ada. Kita juga sama Rexona terus bikin di sana juga produknya apa? Kalau sama Rexona tote bag, kalau di Starbucks itu ada tumbler ya. Tumbler Starbucks itu gambar desainnya ilustrasinya teman-teman kreator difabel. Lalu sama Rexona tadi sama Sabin and Him itu kaos anak-anak gitu ya. Dan ini juga buat teman-teman mungkin alumni Unpas ya. Alumni Unpas semua yang pengen gitu ya, perusahaannya pengen kolaborasi gitu buat teman-teman sama penyandang disabilitas bisa dengan di special.id. Di situ bisa langsung lihat karya-karya teman-teman difabel gitu. Karya bagus-bagus Kang. Itu bisa dibeli karyanya, baik itu berbentuk digital dibeli yang nanti diaplikasikan di misalkan souvenir perusahaan gitu ya, merchandise gitu. Itu bisa. Atau bisa langsung beli produknya. Nah, kita juga ada sepatu, ada tote bag tadi, ada tas, tumbler, notebook, sampulnya, notebook gitu ya. Macam-macam. Jadi dengan desain sekarang bisa menghasilkan aplikatif kemana-mana ya. Betul. Karena sekarang dibutuhkan gitu. Nah, itulah kenapa di Special ID ada gitu. Ya, kalau melihat produk-produknya atau karya-karyanya sih luar biasa ya. Jadi penasaran akhirnya Kang Firly nih. Memang kalau melalui seni ini ya, untuk terapi melalui seni ini, seefektif apa sih kalau dibandingkan dengan metodologi terapi lainnya gitu loh. Kan ini tanda kutip seni gitu loh. Betul. Ini punya efektivitas yang tinggi pasti nih. Iya, memang tidak gampang di Indonesia bahwa seni menjadi sebuah terapi, apalagi pekerjaan. Nah, ya. itu Gitu benar. ya. Dari seninya pun stigma, seni itu main-main gitu ya. Main-mainnya sedikit urakan gitu ya, tidak akan bisa menghasilkan. Iya, gitu betul, ya. betul. Karena hanya hobi. Dan orang tua melihat kalau anaknya sering menggambar paling hobi gitu. Iya. Stigma itu pun kita coba kita brainwash lah pelan-pelan gitu ya kepada orang tua, kepada pelaku industri, bahwa desain seni itu selain tadi bisa terapi juga bisa jadi sebuah nilai jual. Iya. Termasuk memang para penyandang disabilitas, stigma gitu kan. Kalau zaman dulu yang tunanetra pasti kepijit gitu ya. Iya benar. Itu kan stigma ya. Itu kan stigma bahwa udah di situ gitu kan, diarahkannya gitu kan. Padahal kan sama kita semua gitu. Kemampuannya berbeda-beda gitu, bahwa mereka punya bakat yang bisa menghasilkan. Sebenarnya demikian, yang lebih bernilai lah ya. Betul gitu. Kasih kesempatan, kasih ruang, kasih pelatihan. Bukan berarti tadi yang di panti-panti itu tidak bernilai ya. Betul. Maksudnya ada sisi yang lain yang membuat saudara-saudara kita itu atau teman-teman kita itu lebih terhormat lah. Betul. Istilahnya begitu ya. Bahwa dunia berkembang gitu ya, dan pasar juga berubah gitu. Dan mereka mengambil kesempatan dari perkembangan ekonomi kreatif nih kan, gitu. Ekonomi itu harus berkembang gitu, dan teman-teman ini bisa masuk ke arah sana dan sudah terbukti bisa. Oke. Gitu. Ini The Special ID memang memfasilitasi saudara-saudara kita ya. Betul. Ini, tapi satu hal Kang Firly, di beberapa kasus saudara-saudara kita yang disabilitas ini, mohon maaf, itu sepertinya kecil atau kurang kesempatannya untuk diberikan kesempatan masuk perguruan tinggi lah istilahnya. Misalnya ya, untuk memilih prodi-prodi tertentu misalnya. Itu kurang mendapat perhatian. Gitu kan. Nah, apakah hal tersebut juga yang melatar belakangi dibangunnya The Special ID atau bagaimana? Betul. Bahwa kita juga dari The Special ID melihat dari sisi pendidikan gitu ya. Pendidikan bagaimana pekerjaan menurut Kementerian Tenaga Kerja tidak lebih dari 40% itu lapangan pekerjaan ya, akses tidak lebih dari 40%. Jadi sangat terbatas. SD, SMP, SMA, SLB gitu sangat sekarang terbatas gitu aksesnya. Iya. Bagaimana sebenarnya pendidikan adalah jalan keluar bagi mereka gitu. Tapi bagaimana sekarang struktur dari kurikulumnya juga harus mendukung kan ya. Ya, betul. Nah, ini jadi problem juga bagi kita semua gitu, bahwa tidak bisa sama kurikulum reguler dengan kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus, itu berbeda. Ya. Jadi sekarang banyak sekali teman-teman yang difabel dipaksakan di reguler. Dosen ngajar menghadap bor gitu ya. Iya. Anaknya nggak paham gitu, kasihan. Iya. Bahwa ya sebagai pengajar kampus memang harus memfasilitasi, harus lebih inklusif lingkungannya. Iya, betul. Memahami teman-teman peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu. Bagaimana
ketika kita menjelaskan, menerangkan memang harus lebih personal gitu ya, dan harus memahami kebutuhannya apa, kita dukung gitu. Perkembangan kecil pun kita harus beri apresiasi gitu ya, jangan langsung mengintimidasi gitu. Dan itu yang perlu memang terus digalakkan, disosialisasikan kepada semua gitu. Ini bahwa ada loh sisi yang khusus gini tuh di sekitar kita tuh ada gitu. Betul. Dan itu yang harus ada, dan perguruan tinggi memang salah satu wadah gitu ya, yang memang menjadi tolak ukur bahwa Indonesia sudah inklusif belum nih gitu ya. Sekarang dari kampus aja dulu gitu, sudah menerima belum gitu aksesnya buat teman-teman disabilitas ini gitu, buat semua jurusan gitu. Termasuk memang perlu ada unitnya, unit penyandang disabilitas gitu, yang mereka nanti bisa mengarahkan, bisa membantu gitu ketika terjadi apa-apa. Nah, unit ini yang bisa membantu mereka untuk lebih bisa fokus terhadap pembelajaran. Gitu. Memang perlu ada. Dan ya Pak Nadiem Makarim, Kemendikbud sudah membuat ada namanya lebih pada individual ya. Jadi kurikulumnya dibuat lebih individual. Memang khusus buat penyandang disabilitas gitu. Memang sudah ada, tapi kan penerapan di lapangannya ini memang harus secara perlahan. Dan sekarang apalagi sudah ada Merdeka Belajar, bahwa teman-teman lebih fleksibel gitu ya. Dan sekarang juga ada online, teman-teman yang punya keterbatasan fisik juga bisa dari rumah. Ya, betul. Sekarang ya manfaatnya gitu ya, positifnya dari pandemi, sekarang teman-teman yang punya keterbatasan fisik bisa lebih fleksibel di rumah kerjanya. Dan juga pekerjaan, bahkan pekerjaan sekarang di rumah pun bisa WFH gitu ya, tanpa harus ke kampus. Dan itu sebenarnya menjadi pondasi gitu, bagaimana teman-teman yang disabilitas bisa dapat akses teknologi yang mempermudah mereka, yang tadinya mungkin kalau di kelas dia mendapat distraksi gitu ya, tapi ketika di rumah belajar lebih fokus. Itu bisa. Ketika difasilitasi, sebenarnya kampus-kampus atau perguruan tinggi bisa menerima mereka dengan kelas, akses, dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Yang penting mereka berkembang di bidangnya gitu ya, dan bisa lebih bermanfaat intinya gitu. Dan mereka lebih percaya diri intinya itu. Dari penjelasan Kang Firly ini sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya, Kang Firly kan orang DKV gitulah ya. Betul. Kang Firly orang DKV nih. Ya, desain komunikasi visual. Tapi ternyata ada desain komunikasi untuk difabel gitu kan. Itu kan seni. Betul. Ini pendidikan benar-benar yang basic, yang dasar sekali gitu loh. Kenapa kepikiran seperti itu sih, Kang Firly? Ya, memang dari awal juga saya memang awam ya soal disabilitas ini. Dan setelah lulus waktu itu saya diajak juga dulu oleh ini dibangun dulu oleh Kaprodi DKV zaman dulu 2010. Itu Dr. Ana Nurfarina gitu. Itu Bu Ana yang sebagai founder di Atrapi Center Widyatama waktu itu mengajak saya gitu. Karena Bu Ana itu adiknya autis gitu, autistik, dan bagaimana karena kenal dengan saya gitu, coba kembangkan media pembelajaran gitu. Waktu itu saya hanya sekedar membantu membuat media pembelajaran gitu. Bagaimana dengan tadinya teman-teman sulit belajar dengan buku gitu, tapi waktu itu saya coba dibuat kartu Bu. Waktu itu saya bikin kartu, bagaimana dengan kartu anak-anak lebih enak belajar gitu ya, tapi juga mereka bisa mendapat ilmu gitu. Jadi perlu memang akses ini media pembelajaran sebagai pengajar kan harus inovatif gitu ya, agar teman-teman siswanya fun gitu ya, menerima materi gitu kan. Nah, kreativitas diperlukan, dan di kafe ini desain ini bisa menghasilkan itu dengan desain. Kita membuat sebuah desain kartu yang bisa mempermudah pembelajaran bagi teman-teman difabel. Sebenarnya hanya sesimpel itu gitu. Dari situ kita berempati dengan mereka, membuat dari desain nih gitu ya, punya sumbangsi terhadap masalah teman-teman disabilitas. Dari situ yang luar biasa ini yang bikin penasaran dari tadi itu orang DKV padahal tidak punya basic untuk tentang difabel, disabilitas dan lain sebagainya, tapi berani untuk melangkah ke situ. Ternyata ada tadi ya, ada timnya juga. Iya, ada timnya dan peluangnya ada, dan saya pikir sekarang ya harus sudut pandangnya harus lebih terbuka, bahwa bagaimana mau dari bidang desain, dari bidang ekonomi, berbagai jurusan apapun bisa terlibat dalam pembangunan teman-teman disabilitas gitu. Aspeknya di mana nih yang mau dibangun gitu, infrastruktur.
ya anak arsitek juga bisa membangun misalkan gedung yang aksesibilitasnya gimana gitu ya. Bagaimana tangga, lift gitu. Jadi bagaimanapun semua bisa terlibat dalam perkembangan disabilitas sebetulnya. Gitu. Oke, wargi Unpas nih luar biasa sekali Kang Firly ini. Dan concern terhadap saudara-saudara kita juga yang disabilitas. Kemudian meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau betul. PLB gitu ya. Tapi ternyata setelah terjun bersama timnya mampu membangun yang namanya startup The Special ID, dan tentu saja ini memberikan inspirasi juga untuk kita semua wargi Unpas untuk lebih memperhatikan lah keadaan di sekitar kita, adakah yang bisa kiranya kita ulurkan tangan ataupun ya sekedar pemikiran lah gitulah untuk membantu saudara-saudara kita yang disabilitas ya. Betul, Kang Firly. Oke Kang Firly, sebenarnya ingin panjang lebar ngobrol sama Kang Firly nih, asik sekali berbicara tentang itu, orang DKV yang terjun ke dunia yang berbeda, tetap bukan berbeda sih, pada dasarnya di dalamnya tetap ada seni gitu kan, tetapi objeknya menjadi yang berbeda gitu kan. Dan lebih, kalau menurut saya ini lebih bernilai kemanusiaan yang sangat luar biasa ya Kang ya. Sudahlah Kang, jangan bersedih Kang. Mau nanti wargi Unpas ada satu segmen yang segmen apa ya namanya? Pokoknya mah jadi jawara lah. Jawab kunyah liranya. Nanti ada pertanyaan Kang Firly, tidak boleh berpikir panjang dulu. Begitu saya selesai membacakan pertanyaan, Kang Firly langsung jawab. Nah, siap Kang? Seru-seruan aja nih Kang, Oke, pertanyaannya, jadi dosen atau terapis? Waduh. Bingung kan? Dosen. Jadi dosen, oke. Ngajar kelas desain atau bikin web design? Desain ya tadi ya? Ya. Apa pertanyaannya? Ngajar kelas desain atau bikin web design? Saya sedang ngajar. Ngajar, oke. Dicuekin waktu ngajar atau ngurusin website dan error? Pilih mana, ayo. Cuekin pacar? Atau website kita yang lagi dibangun error? Cuekin pacar ya. Asik, siap lah. Ngajar mahasiswa atau anak-anak difabel? Anak difabel. Oke. Lebih susah mana nih? Bikin video animasi atau bikin komik? Menurut saya lebih susah bikin komik ya. Oh ya, oke. Saya ngajar animasi di Unpas. Oh gitu? Iya. Oke. Kalau balik ke zaman kuliah dulu nih ya, pilih jadi aktivis atau jadi mahasiswa akademis banget? Aktivis. Tetap aktivis. Oke. Ngantor pakai outfit casual atau formal? Casual sih. Casual ya. Formal ya. Oke. Berangkat ngantor kejebak macet atau kejebak hujan? Lebih seneng kejebak macet sih. Iya, kalau hujan kan basah kuyup. Oke. Kalau begitu satu kalimat untuk Unpas. Unpas ya dari dulu pilihan pas setiap generasi ya, jadi selalu berkembang. Saya masuk ke sini kaget udah berkembang secara infrastruktur dan saya senang bahwa Unpas itu punya lingkungan kekeluargaan yang kuat Kang. Ya betul. Yang kuat, mahasiswa lebih enjoy belajar di sini gitu, dan bisa membangun relasi terpenting. Bahwa Unpas kan relasinya luar biasa ya, punya hampir 5 lokasi di Bandung gitu ya. Dan sangat luas, dan itu bisa mempermudah mahasiswa ya supaya lebih kenal orang, lebih banyak main Kang ya. Karena kan kemarin ke Taman Sari, ke Lengkong, jadi lebih ada punya banyak kampus lah ya. Betul, untuk silaturahmi gitu. Betul. Jadi lebih banyak ketemu orang, lebih banyak wilayah, kenal Bandung ya. Dan kesudahannya kuat, itu yang membuat jadi lebih lebih gampang lah ya. Iya. Oke, Kang Firly. Barangkali Kang Firly ada semacam simpulan lah buat kita gitulah, buat saudara-saudara kita, buat wargi Unpas juga, buat saudara-saudara yang di luar yang mungkin sedang kebingungan bagaimana karena anaknya ada yang difabel atau disabilitas misalnya, harus apa dan bagaimana agar bisa
bernilai dan lebih produktif gitu, akan bisa lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Barangkali ada semacam ajakan atau simpul lah, bukan kesimpulan ya, simpul untuk saudara-saudara kita bahwa jangan khawatir, ada yang namanya program yang spesial dari Kang Firly. Silahkan Kang. Iya, buat orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus gitu ya, punya saudara gitu, bagaimana mereka harus didukung dari segi sosial, dari segi pendidikan yang paling utama. Bagaimana pendidikan sekarang lebih inklusif, jadi jangan lagi takut gitu ya, jangan takut. Bagaimana perlu diberi kesempatan bagi mereka gitu, terutama buat tadi pendidikan, perguruan tinggi, perusahaan, bagi teman-teman yang berprofesi diberi kesempatan gitu. Ketika mereka diberi kesempatan, mereka akan mendapat tantangan tersendiri. Ketika diberi tantangan, mereka akan lebih bisa mempunyai mengembangkan diri gitu. Mereka mencari solusi, dan bagaimana ketika nanti saatnya perlu mandiri gitu ya, di satu waktunya harus produktif, harus mandiri, mereka bisa tanpa lagi bantuan orang lain. Dan itu fungsinya pendidikan. Dan percayakanlah pada tadi pendidikan gitu ya, diberi pendidikan yang layak gitu ya, beri akses yang layak, pekerjaan, sehingga mereka mampu mandiri secara finansial. Karena sekarang lingkungannya sudah lebih inklusif, dan mau tidak mau memang harus diterjunkan gitu ya, dilibatkan gitu. Karena sekarang eranya sudah terbuka bagi siapapun, lebih inklusif. Tidak lagi kalau zaman dulu kan lebih pada ada bullying, takut. Memang ada, tapi sekarang sudah mulai udah mulai teredukasi ya, pelan-pelan. Dan kita semua secara bersama-sama serta perlu kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, lalu di perusahaan gitu ya, dan juga pemerintahan. Jadi simbol-simbol itu harus sama-sama punya visi yang sama buat teman-teman disabilitas. Nah, sekarang dengan beberapa program dari kementerian sudah mulai mengarah ke sana gitu ya. Dan saya harap Indonesia inklusif itu terus ada, terus berkembang dan menuju tahun 2030 yang tujuan pembangunan, karena penyandang salah satunya yang perlu mendapat perhatian. Tujuan pembangunan di PBB. Baik, terima kasih sekali Kang Firly waktunya, kesempatannya, kemudian ilmunya untuk berbagi bersama wargi Unpas, tentunya sangat bermanfaat sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman di The Special ID juga tetap sehat, tetap semangat untuk terus berkarya bersama saudara-saudara kita yang memang membutuhkan begitu ya di sana. Baik warga Unpas, demikian tadi bincang sangat luar biasa bersama Kang Firly yang alumni DKV Universitas Pasundan. Kemudian beliau sekarang punya startup yang concern pada saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan tentu saja jangan lupa warga Unpas untuk like and share dan juga subscribe di Unif_Pasundan ya. Demikian dari Kang Ridwan Simon pamit, dan akan ketemu lagi pastinya bersama teman-teman yang sangat luar biasa, tim yang sangat luar biasa di tim Unpas Talk. Kang Firly sekali lagi terima kasih waktunya. Sama-sama, dan mudah-mudahan ini menjadi investasi yang sangat luar biasa untuk kita dan saudara-saudara kita di manapun berada pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barokah.